bisa didapatkan dari team up itu tadi atau motivational bundle yang ada dari internal motivation, terus melihat segala sesuatunya dari bright side, dari positive side. Jadi hal-hal yang dari past experience yang dia suka itu akhirnya bisa berulang-ulang, akhirnya bisa tidak ada procrastination lagi akhirnya, gara-gara dia bisa menemukan bright side dan kebiasaan yang positif yang dia suka itu bisa berulang-ulang dia lakukan lagi. Terus ada juga team up, jadi membangun sebuah tim atau body system ya Bu. Nah, jadi di dalam lingkungan kerja ada body systemnya yang bisa mengawasi seseorang itu. Misalnya dia udah mulai procrastinate, mulai tidak ada motivasi atau mulai bermalas-malasan menunda, akhirnya ada yang memberi masukan. Terus tadi itu Bu, mindset orang ketiga. Jadi misalnya ada teman kita yang suka menunda, ada teman kita yang tidak suka menunda, kita fokusnya sama orang yang tidak suka menunda itu, jadi bisa lebih semangat juga. Itu sih Bu, yang saya dapat itu. Oke. Saya ini sebentar, jadi dopamin driven strategies ini sebenarnya dibagi menjadi dibagi menjadi yang dopamin itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memvisualisasikan, nanti saya meditasi dan membayangkan yang kamu suka, itu juga meningkatkan motivasi kerja. Visualisasi, kemudian membuat game. Visualisasi. Kemudian game ya, game. Aktivitasnya dibuat game. Ya. Jadi ada tantangan. Iya, tantangan, ada sesuatu yang menyenangkan gitu loh di dalam pekerjaan itu. Kemudian bikin list pekerjaan, kemudian motivation bundle, kemudian the bright side, itu untuk dopaminnya. Kita meningkatkan dopamin. Dopamin untuk apa? Dopamin untuk supaya kita we repeat what we like. Artinya kita bagaimana memvisualisasikan supaya kita menjadi suka. Kita membuat game supaya kita menjadi suka. Kita membuat list juga itu supaya kita mengerjakan pekerjaannya itu dengan suka. Motivasi itu juga agar kita suka. The bright side juga itu agar kita suka. Itu semua masuk di dopamine driven strategies. Ya, dengan prinsip bahwa we repeat what we like. Kemudian yang kontekstual itu team up. Ya, tadi team up, body system, action taker, no temptation, sama change your environment. Kemudian yang terakhir ada brain hack. Hack otakmu. Itu yaitu cover start, ayo mulai, wording, tuliskan bahwa kita sudah harus mulai. Kemudian third person, orang ketiga. Ya, katakan di dalam kepala kita yang procrastination itu bukan kita tapi si dia. Buang procrastinationnya itu kepada orang ketiga yang ada di dalam pikiran kita. Karena ini kan semua masalah unconsciousness ya. Unconsciousness. Pakai ness enggak? Pakai ness ya. Ya, kadang-kadang saya kalau bahasa Inggris kalau dia terlalu panjang saya malas ngomong. Ya, oke. Nah, itu juga salah satu kesalahan dalam berpikir. Jadi saya ulangi lagi, dopamine driven strategies itu visualisasi, gaming, list, to do, motivation bundle, sama bright side. Kemudian kalau kontekstual, kemarin kan ada kontekstual juga ya, kontekstual strategis, itu dengan cara team up. Intinya kita makhluk sosial gitu loh kalau di kontekstual ini. Kita itu makhluk sosial sehingga harus team up, ada body system, ada action taker, ada hilangkan pencobaan, jadi no temptation, kemudian change your environment. Kemudian yang brain hack itu adalah apa? Start, convert start, wording, kemudian third person. Oke, sudah saya ulangi kembali. Silahkan Gareth dulu. Jadi procrastination itu dengan cara kita mengatasinya adalah dengan visualisasi atau meditasi. Kita harus memvisualisasikan
mendeskripsikan kondisi di mana kita menyukai kegiatan itu atau sudah mengerjakan kegiatan itu. Terus ada lagi kita bikin list gitu, misalkan pekerjaan yang harus kita kerjakan itu. Terus ada juga kita self motivating juga, kita bilang sama diri kita sendiri bahwa oh ini harus dikerjain sekarang. Terus ada lagi dimana kita membuat suatu kondisi di mana kita baru memulai suatu pekerjaan itu. Misalnya kita udah mulai suntuk duduk di suatu tempat gitu, dan kita udah mulai procrastinate gitu. Kita coba untuk pindah tempat gitu, biar otak tuh seolah-olah kita baru mau memulai pekerjaan itu. Terus ada juga untuk memproyeksikan orang ketiga tadi dengan itu bisa jadi self motivation juga gitu, supaya kita bisa jadi afirmasi ke diri kita bahwa kita tuh nggak tukang procrastinate. Yang tukang procrastinate itu orang lain. Ya, orang lain itu diberi nama si dia gitu loh, terserah namanya apa. Oke, Riki? Tadi dari pembahasan yang tadi bahas tentang bagaimana metode tadi ya dalam menanggapi undang-undang pekerjaan. Satu dari siswa ya, itu bagaimana kita memikirkan cara ya. Di situ tadi dikatakan ada membuat list pekerja, kemudian memotivasi diri juga. Setelah itu kita juga membuat misalnya kita suntuk dengan satu ruangan gitu. Di situ kita bisa mengubah ruangan itu agar kita mempunyai keinginan lagi untuk bekerja. Kemudian tadi ada juga dari sosial, kalau menurut saya sosial ya, itu membuat tim ya, ada tim yang membantu kita atau misalnya mengingatkan kita. Terus ada body lesson, itu sama juga seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tentang pemikiran kita. Jadi di sini ada kita membuat orang ketiga ya dalam diri kita, membayangkan bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang malah kita jadikan dia. Sebagai katakan misalnya namanya saya Riki, yang orang ketiga itu namanya Riko. Jadi Riko itu malah nggak boleh sama saya. Si Riko itu yang suka tunda pekerjaan, bukan Riki. Kok cakep banget ya namanya Riko and Riki. Si Riko itu Riko tuh yang suka kerja sesuatu dia tunda. Kalau Riki enggak. Riki itu rajin, Riki itu tepat waktu gitu loh. Jadi afirmasi ya, memberikan diri sendiri motivasi. Ya. Oke ya, ini semua bukan cuma untuk dipelajari tapi untuk dipraktekkan. Oke, jadi orang ketiganya terserah. Kalau Cindy mungkin Sinda. Cynthia Bu. Siapa? Cynthia biar Oh Cynthia ya. Si Cynthia itu yang suka laporan itu tunda-tunda. Kalau Cindy enggak. Kalau Nova Novi ya? Iya, Novi ya. Nova and Novi ya, Sama bisa. aja. Sama aja Nova and Novi ya. Jadi ini kita bagaimana kita mengatasi. Kita tahu penyebabnya, kita tahu juga bagaimana mengatasi. Ya, bukan hanya tahu tapi tidak bisa mengatasi, tahu dan tahu cara. Ya, tahu dan tahu cara mengatasi bagaimana procrastination itu bisa kita hilangkan. Ya, jadi ini kesimpulan ya. Kesimpulan ada 9 tipe procrastination dan tak satu pun berhubungan dengan willpower. Kemudian apa lagi ini? Itu sama aja tadi sudah kita simpulkan ya. Enggak usah lagi lah. Oke, jadi itu tentang procrastination. Nanti besok saya ulangi lebih ini lagi, ulang satu kali lagi, karena kalau belum diulang itu belum masuk di dalam neolimbik. Kalau sudah masuk di neolimbik itu kita secara otomatis ingat, dan kita juga bisa secara otomatis juga mempraktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, oke.